Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya pertemuan kelima kita akan membahas mengenai mekatronika 2. Langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai itu mekatronika. Jadi mekatronika ini sistem yang dibagi-bagi ada control system, automatic system, sama automatic control system. Nah, untuk control system ini juga dibagi dua. Ada yang open loop control system, closed loop, dan yang automatic system ada yang namanya discrete continuous. Baik, untuk control system sendiri itu adalah suatu kombinasi komponen teman-teman listrik, mekanik, thermal, dan hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Nah, bagian dari control system ini yang pertama konsepnya sistem ya. Sistem itu ya sebuah susunan komponen fisik yang saling terhubung atau terikat membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya apa sih, kayak tubuh, terus pemerintahan, sistem motor. Kemudian yang kedua itu harus ada kontrolnya, yaitu yang mengatur atau mengarahkan, memerintahkan yang nantinya sistemnya itu mau seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada input, set point, dan reference yang nantinya akan merespon sistem yang diinginkan itu bagaimana. Terus outputnya, respon sistem yang sebenarnya itu nanti sistem itu akan menghasilkan output yang seperti apa, dan play-nya itu objek yang dipanggil itu nantinya apa. Nah, di sini ada contoh sistem kontrol alpha atau lift jump dulu. Jadi ini masih menggunakan sistem yang dulu banget, maksudnya dikendalikan juga oleh pemegang tali atau operator lift. Nah, pada gambar tali yang dipotong ini untuk menunjukkan sebuah rem operasi dari lift zaman dulu. Kemudian ada dua lift yang digunakan di Grand Arch Paris yang dikendalikan oleh sebuah motor yang dimana setiap motor geraknya selalu perlawanan. Pada zaman sekarang lift elevator adalah full otomatis, jadi sudah menggunakan sistem kontrol yang otomatis untuk mengalihkan posisi dengan kecepatan. Kemudian kalau sistem sendiri ada macam-macam ya, diagram input dan komponennya. Yang pertama itu ada input, nanti inputnya masuk ke proses atau plan, dan dari plan atau proses nanti akan menghasilkan output. Diagram block of untuk kontrol sistem ini ya biasanya itu berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian akan diproses oleh sistem menghasilkan output yang sistematis atau mekanisme mesin yang nantinya akan menimbulkan output kayak rag atau apa action atau aksi yang lainnya. Kemudian di sini ada yang namanya diagram closed loop control system, yang dimana inputnya berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding. Nah, kemudian setelah menuju error detector sebagai pembanding ini masuk tuh ke dalam proses atau plan yang nantinya akan keluar melalui output. Tapi sebelumnya hasil yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector. Jadi kayak feedback itu, input nanti dibandingin baru masuk ke dalam proses, keluar ke output. Nah, dari output ini nantinya masuk ke input. Jadi ini yang namanya diagram closed loop atau closed loop control system. Macam diagram dan komponennya ini eh, hanya contoh untuk diagram blok lengkap control system saja. Jadi untuk penjelasannya, yang pertama ini ada keterangan komponen-komponennya. Yang pertama ada variabel yang dikontrol itu apa, variabel yang aktual diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam prosesnya itu. Terus variabel yang nanti diukur kondisi dari kontrol variabel pada saat tertentu dalam
pengukurannya seperti apa dan sensor, maka sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Kemudian sinyal feedback itu outputan yang dari measurement device yang nantinya akan dibalikan lagi. Terus ada yang namanya set point. Set itu nilai dari kontrol variabel yang dimulakan. Kemudian ada yang namanya error detector. Nah, error detector ini sebagai pembanding set point dengan sinyal feedback yang nantinya akan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Kemudian ada yang namanya sinyal error atau output dari error detector. Jadi error detector ini nantinya akan menghasilkan output yang dinamakan sinyal error. Nah, kemudian ada yang namanya controller, yaitu otak atau dari semua sistem yang menerima sebagai inputan atau yang menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point-nya itu. Terus aktuator itu sebagai outputnya dari sistem, yaitu alat yang secara fisik nantinya akan melakukan atau keinginan kontrolnya dengan suntikan energi tertentu. Kemudian ada variabel yang dimanipulasi. Nah, ini maksudnya secara fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan oleh aktuator. Terus proses itu yang tadi dikontrol oleh sistemnya itu sendiri. Terus gangguan faktor pengganggu yang menyebabkan perubahan-perubahan pada variabel kontrol. Dan selanjutnya kita akan mengenal mengenai open loop control system. Dasar open loop control system di mana ya suatu sistem ini kendali yang keluarannya itu tidak berpengaruh terhadap aksi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Jadi kata lainnya sistem kendali loop terbuka ini tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka biasanya keluaran itu tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masuk acuan terus berhubungan dengan operasi yang ada di proses sehingga ketetapan dari sistem yang tergantung pada kalibrasi atau pemrograman untuk pemrosesan. Nah, kelemahan sistem ini juga ada nih gangguan yang dimana sistem ini kendali loopnya terbuka tidak menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan. Maksudnya sistem kendali ini dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran itu diketahui oleh plan atau proses dan tidak terdapat gangguan internal eksternal. Jadi sistem ini akan bisa berjalan. Nah, contoh dari sistem ini itu adalah mesin cuci, di mana berendam, pencucian dan pemanasan itu dan di waktu cuci itu dilakukan atau dalam basis waktu yang rentang. Jadi ada proses step by step-nya. Jadi mesin ini tidak mau bersinar keluaran, tapi tingkat kebersihan pakaian. Itu contoh untuk sistemnya. Ini juga ada salah satu contoh lagi. Jadi becak motor. Nah, kemudian yang mengenai closed loop control system. Kalau open loop control system tadi dari inputan proses langsung ke output. Nah, kalau sistem kendali umpan balik ini sering disebut juga sistem kendali loop tertutup. Untuk sistem kendali ini mempertahankan hubungan yang ditemukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan dengan cara membandingkan mereka dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem ini, kendali loop tertutup ini, sinyal kesalahan yang bekerja yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik yang mungkin sinyal keluarannya sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran itu turunannya itu sudah menurun atau
disajikan juga ke controller sebagai untuk mengurangi kesalahan dan pengembangan sistem ke nilai yang sudah diproses atau yang sudah dikehendaki. Nah, istilah kendali penutup ini selalu berarti penggunaan aksi kembali kendali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Sebagai contoh, sistem mirip ini itu adalah sistem kendali suhu ruangan yang dimana dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkan dengan suhu acuan yang sudah dikehendaki, termoset menjalankan alat pemanas atau pendingin untuk memastikan sedemikian rupa ya sehingga memastikan bahwa suhu pada ruangan itu tetap pada suhu yang nyaman yang diinginkan, tidak tergantung dari keadaan yang cuaca di luar gitu, suasana di luar. Nah, ini contoh untuk diagram closed loop control sistemnya untuk air conditioner, untuk inverter. Jadi untuk proses input nanti dipalingkan dulu baru masuk controller aktuator, diproses belum output ya, dari output ini nanti output sensornya akan kembali lagi ke pembanding atau input sensor. Itu aja yang bisa sampaikan untuk pertemuan kelima yang tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu elektronika, terus mengenai apa apa itu open loop control system dan closed control system. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima sebagai tugas dari pertemuan kelima. Saya akan Sajiono, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya telah menyimak video saya dan memahami video saya. Yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.